saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan sebuah lagu kiranya menjadi berkat untuk saudara-saudara sekalian. Kasih dan persahabatan dalam kasih Yesus Tuhanku, kasih yang setia berkorban, ku bahagia memilikinya. Kasih yang tak membedakan, bebas dari iri dan dengki, jauh dari cemburu dan benci, rendah hati, tulus dan murni. Kekasih di dalam Yesus indah dan abadi. Anugerah dari Tuhanku di dalam kasih dan darahnya. Kekasih di dalam Yesus indah dan abadi. Anugerah dari Tuhanku di dalam kasih dan darahnya. Salam saudara pemirsa, selamat jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini saya ingin menyampaikan kepada saudara sekalian bahwa kita diberi kehendak bebas oleh Tuhan. Walaupun kita sudah jatuh ke dalam dosa, tetap kita bukan robot. Kita adalah makhluk yang Tuhan berikan kemampuan intelektual, kemampuan emosional untuk kita buat keputusan. Dan keputusan itu terserah kita buat keputusan apa. Oleh sebab itu, saya menyampaikan kepada saudara sekalian pesan dari firman Tuhan, bagaimana kita harus memilih. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengar firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang luar biasa yang kami dengar sebentar. Kami berdoa Tuhan Kau menolong kami seperti umat Tuhan. Tuhan suruh memilih apa yang benar dan baik untuk kehidupan masa depan mereka dan juga untuk keturunan mereka. Tuhan tolong para pemirsa, terutama kami yang sudah berumah tangga, sudah punya anak-anak, menjaga keputusan hidup kami sehingga kami tidak mencelakakan keluarga kami sendiri. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan hari ini dari kitab Perjanjian Lama, kitab Ulangan pasal 30 ayat yang ke-19. Ulangan 30 ayat 19. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Amin. Sekarang umat Tuhan sudah sampai pada bagian timur, pantai timur dari Sungai Yordan. Beberapa puluh meter lagi mereka sudah akan sampai ke tanah perjanjian, tepi barat Sungai Yordan. Oleh sebab itu hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan ini kepada saudara-saudara sekalian. Pesan yang amat sangat penting oleh Musa, bahwa dia mereview kembali bagaimana Tuhan yang luar biasa itu sudah menyertai umat Tuhan dalam perjalanan mereka selama 40 tahun.
Dan sekarang dia sampai kepada titik akhir, titik final dari khotbahnya ini atau pesan-pesannya ini, dan dia katakan, pilihlah. Dan dia menganjurkan mereka untuk pilih kehidupan, karena itulah yang berguna untuk hidup mereka sekarang. Dan terbukti, saudara sekalian, selama 5 tahun mereka berperang melawan penduduk Kanaan itu, dan kemudian mereka menang dan mewaris tanah perjanjian yang merupakan warisan dari Tuhan untuk hidup mereka. Benar kan? Ketika Yosua dan Kaleb memilih kehidupan itu dan membawa umat Tuhan memilih yang benar, memilih kehidupan, memilih ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka mereka mengalami kemenangan. Sama dengan itu juga saudara-saudara sekalian. Tolong ingat ini. Hidup ini engkau menang atau kalah, engkau beruntung atau rugi, engkau dipulihkan atau tetap terpuruk, itu pilihanmu sendiri. Oleh sebab itu jangan pernah salah pilih kehidupan ini. Sebelum memilih, usul saya ialah dalam kehidupan kita sekarang, ambil waktu berdoa dan berpuasa. Dan melalui itu saudara akan diberikan inspirasi oleh Tuhan untuk memilih yang benar. Termasuk bagi cucu-cucuku yang sekarang mau memilih teman hidup. Tolong jangan memilih teman hidup dari media sosial. Ya, tolong jangan. Nanti engkau akan kena batunya. Karena engkau bukan memilih berdasarkan apa kata Alkitab. Di sini semua lengkap. Yang paling saya sukai ayat itu untuk cucu-cucu saya ialah apa? Dari Pengkhotbah pasal 3 ayat 11. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Nyanya itu Tuhan. Jadi kalau Tuhan buat segala sesuatu indah pada waktunya, maka sekarang ketika engkau belum menikah, ketika engkau membuat pilihan-pilihan untuk teman hidup, maka engkau berdoa dan berpuasa untuk memilih yang benar. Alkitab sudah begitu lengkap kok. Misalnya dalam 2 Korintus pasal 6. Janganlah kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tidak percaya. Apalagi lebih dari cukup itu firman Tuhan itu untuk saudara memilih teman hidup. Tapi sebaliknya juga memilih pekerjaan, memilih profesi, bahkan untuk saudara yang tamat sekolah menengah atas. Saudara diberi kesempatan untuk memilih jurusan mana yang engkau mau. Orang tua, saya ingatkan kita boleh mengajukan usul kepada anak-anak kita, tetapi engkau tidak bisa paksa. Putra kami waktu kami tinggal di ujung lapangan terbang Halim itu, saudara sekalian, putra kami yang sekarang sudah menjadi pendeta, namanya Dasa, itu kalau tiap kali lewat itu apa bergetar, saudara. Kaca-kaca jendela itu bergetar kalau F-16 sudah lewat. Apalagi kalau dia lagi tegak lurus ke atas itu. Kalau kaca jendela kami di ujung lapangan terbang Halim itu tidak tebal, itu pecah, saudara sekalian. Wah, dia paling semangat tinggi itu. Dia bilang, "Papa, ayo kita ke pagar lapangan Halim itu." Dan saya angkat dia di atas bahu saya. Saudara sekalian, saya tidak gurau-gurau. Mungkin ada 1 meter itu majalah angkasa saya belikan untuk dia. Kami tidak pernah menghalanginya. Tapi tepat waktunya ketika dia di SMA, kemudian dia mengatakan pada saya, "Papa, saya ingin menjadi hamba Tuhan, ingin menjadi misionaris ke Ethiopia." Kami dukung dia lah. Ingat, saya ingin katakan tidak sombong pada saudara sekalian. Dasa itu sampai dia S2 tidak pernah ada yang memberikan sponsor. Mengapa? Kami rasa bahwa kamilah orang tuanya. Kami akan mengantar dia sampai misalnya pikiran kami sebagai orang tua sampai dia menikah. Ya. Itu pilihan kami dan pilihan putra kami. Nah, puji Tuhan sekarang dia melayani di antara suku-suku terabaikan jauh di sebelah tenggara Batam.
Ya, itu yang saya maksudkan. Mengapa saya saksikan itu? Kami juga mengizinkan putra kami memilih, tetapi kami tetap berdoa untuk dia. Tuhan, bicara kepadanya satu kali kelak supaya dia mau jadi hamba Tuhan. Karena kami waktu itu tidak tahu kalau dia itu anak tunggal. Nah, sekarang apalagi dia anak tunggal, harus diserahkan kepada Tuhan. Nah, itulah pilihan-pilihan. Bagi saudara-saudara sekalian, segala bidang kehidupan ini bergantung kepada pilihanmu. Engkau memilih untuk kemuliaan Tuhan atau engkau memilih sesuatu untuk kebesaran dirimu sendiri, untuk engkau menjadi orang yang terkenal, yang hebat. Oh, saudara sekalian, jangan. Pilihlah kehidupan dan engkau akan menjadi pemenang, berhasil, sukses, dan makmur bersama-sama dengan Tuhan bila engkau memilih kehidupan, memilih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kami sungguh berdoa mohon perlindungan darah Yesus supaya semua pemirsa, semua jemaat yang menyaksikan program ini dapat memilih dengan tepat untuk hidup dan masa depannya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.